Manusia bisa pandai setinggi langit, tetapi jika dia tidak menulis, dia bisa hilang dari masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Ananta Tur. Halo anak Indonesia hebat, mari belajar bersama Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia teks cerita sejarah. Ini contohnya. Yang disajikan ini adalah contoh teks cerita sejarah. Apakah kalian tahu apa itu teks cerita sejarah? Jika kita berbicara tentang pengertiannya, teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat peristiwa yang terjadi di masa lampau yang harus benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Baik, akan Ibu ulang ya. Agar kalian lebih paham, kita tulis dengan menggunakan kata kunci. Pengertian teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa. Peristiwa itu terjadi di masa lampau. Peristiwa itu harus benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Bagaimana? Sudah paham? Kita ulang sekali lagi. Pengertian teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang harus benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Sudah paham? Mudah bukan? Kita lanjut ya. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri teks cerita sejarah. Ada 3 ciri teks cerita sejarah. Yang pertama, kronologis atau adanya urutan peristiwa. Yang menandakan adanya urutan peristiwa adalah contohnya sebelum, pada saat, dan setelah peristiwa itu terjadi. Yang kedua, cirinya adalah menggunakan konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah kata hubung keterangan waktu. Contohnya saat, pada, ketika, dan sebagainya. Ciri yang ketiga, berisi fakta. Fakta adalah data-data yang harus disajikan di dalam teks cerita sejarah. Fakta atau data tersebut bisa kita kumpulkan dengan menggunakan metode 5W1H atau biasa juga ada yang menyebut dengan adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Baik anak Indonesia hebat, 3 ciri sudah kita bahas ya. Ada kronologis, konjungsi temporal, dan berisi fakta. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya, yaitu struktur teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah terdiri dari 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi terdapat pada paragraf pertama, berisi pengenalan teks atau pengantar sebelum masuk pada topik sesungguhnya yang akan kita bahas pada teks cerita sejarah tersebut. Ya, yang pertama adalah orientasi atau pengenalan atau pengantar sebelum masuk pada topik utama atau topik sesungguhnya yang dibahas pada teks cerita sejarah tersebut. Struktur yang kedua adalah urutan peristiwa. Urutan peristiwa yang digunakan adalah urutan yang kronologis atau urutan waktu yang kronologis. Terdapat pada paragraf kedua. Urutan kronologis adalah urutan kejadian dari awal hingga akhir.
Yang ketiga yaitu reorientasi. Apakah reorientasi harus berada di paragraf ketiga? Tidak tentu. Apabila penjabaran urutan peristiwa pada teks tersebut itu panjang, maka reorientasi bisa berada pada paragraf berikutnya. Nah, apakah isi dari reorientasi? Reorientasi berisi atau penutup berisi pendapat penulis tentang hal yang disajikan pada teks cerita sejarah tersebut. Contoh, sejarah hidup seseorang, sejarah peristiwa, dan sebagainya. Nah, apakah kalian sudah paham? Mudah bukan? Selanjutnya, coba kalian sebutkan peristiwa atau kisah seseorang yang memiliki nilai sejarah yang ada di tempat kota kalian tinggal. Tuliskan di kolom komentar ya. Kita akan berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar anak Indonesia hebat, tetap semangat.